Jadi, baru-baru ini ada sebuah kasus yang terungkap beberapa minggu kemudian. Kasus ini sebenarnya terjadi pada tanggal 22 Agustus di sebuah kereta api, namun terungkapnya itu setelah 2 minggu kemudian. Media-media besar di Amerika Serikat itu tidak mau memberitakan masalah ini karena berhubungan dengan isu rasial. Pembunuhan terhadap seorang perempuan kulit putih bernama Irina Jarutska berusia 23 tahun yang merupakan seorang pengungsi yang berasal dari Ukraina. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rusia dan Ukraina hingga saat ini masih berperang, jadi banyak sekali warga Ukraina yang meninggalkan negaranya, salah satunya Irina dan juga keluarganya yang dikabarkan mengungsi ke Amerika pada tahun 2022. Dan Irina Jarutska ini dikabarkan bekerja di sebuah toko pizza dan pada tanggal 22 Agustus malam itu dia baru saja pulang bekerja dan menaiki sebuah kereta api di North Carolina. Ketika gerbong kereta api terbuka, dia naik dan langsung aja duduk dan dia terlihat menggunakan handphonenya. Di telinganya juga terlihat menempel ada headset wireless. Dan di sekitar Irina Jarutska ini ada beberapa orang, tiap kursi itu ada satu penumpang ya. Dan semuanya itu adalah warga kulit hitam. Dan tepat di belakang Irina Jarutska ini ada seorang pria berhoodie merah yang kelihatan murung. Berselang 4 menit setelah Irina Jarutska ini duduk, pria yang ada di belakangnya tadi yang berhoodie merah kemudian bangkit dan mengeluarkan sebilah pisau dari kantong hoodie-nya, kemudian menusuk Irina Jarutska sebanyak 3 kali. Dan terlihat pada saat itu Irina Jarutska sangat syok menatap pembunuh itu dan mulai menangis, sementara pembunuh itu mengatakan sebuah kalimat seperti ini, "God that white girl." Lalu pria berkulit hitam tadi yang menusuk Irina Jarutska ini kemudian berjalan ke depan dengan pisau yang sudah berlumuran darah. Ada beberapa orang penumpang di sekitar Irina Jarutska ini dan mereka sama sekali tidak mau, bahkan hanya untuk menanyakan keadaan dari Irina Jarutska ini pun tidak. Ada seorang perempuan di sebelah Irina Jarutska ini yang langsung pergi dan tidak peduli sama sekali. Namun ada juga beberapa orang yang mengatakan mungkin perempuan itu bisa saja syok, tapi itu sama sekali tidak masuk akal, bahkan untuk sekedar menanyakan keadaan Irina saja mereka tidak mau. Media-media besar di Amerika Serikat ternyata menutup-nutupi kasus ini, tidak mau memberitakan karena kasus ini dihubungkan dengan isu rasial akibat pernyataan dari pembunuhnya tadi yaitu God the White Girl. Beberapa menit kemudian dikabarkan bahwasanya Irina Jarutska ini meninggal di tempat karena luka yang diterimanya itu sangat fatal, yaitu tepat di bagian dada dan juga leher. Namun respon para penumpang di kereta api itu agak sedikit mengecewakan karena mereka tidak langsung gercep untuk menemui Irina atau memberikan first aid, pertolongan pertama. Justru mereka cuek. Namun ada juga beberapa orang yang mengatakan bisa saja mereka sebenarnya takut bisa menjadi the next victim dari laki-laki yang berhoodie merah ini. Beberapa menit kemudian akhirnya laki-laki ini keluar dari kereta api tersebut. Dan ternyata diketahui laki-laki itu adalah seorang homeless yang naik kereta api saja dia tidak menggunakan karcis. Kemudian polisi pun menangkap tersangka pembunuhan ini. Dan pelakunya ini adalah seorang pria berkulit hitam yang bernama DeCarlos Brown Jr. berusia 34 tahun yang merupakan seorang homeless. Ternyata DeCarlos ini dikabarkan merupakan seorang residivis yang terlibat dalam 14 kasus kriminal. Namun berkat komunitas Black Lives Matter, dia akhirnya dikeluarkan dari penjara dan akhirnya berbaur dengan masyarakat.
Akibat dari insiden ini banyak sekali netizen Amerika yang menyalahkan hakim yang memutuskan untuk mengeluarkan De Carlos ini kembali. Dan kasus ini baru-baru ini aja terungkap setelah ditutup-tutupi oleh media karena pembunuhnya ini adalah orang kulit hitam. Seperti yang kita ketahui ya, isu rasisme itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh kulit putih terhadap kulit hitam, namun sebaliknya juga sering terjadi dilakukan oleh kulit hitam terhadap kulit putih. Namun ada sedikit privilege yang didapat oleh orang-orang kulit hitam di mana ketika mereka melakukan tindakan kriminal seolah-olah mereka itu mendapat perlindungan, seolah-olah kasusnya itu akan meredam. Berbeda dengan yang sebelumnya terjadi di mana ada polisi yang menangkap seorang tersangka kulit hitam yang akhirnya meninggal, itulah yang menjadi dasar dari Black Lives Matter. Nah, ini sangat kontra sekali ya apabila pelakunya kulit hitam seolah-olah itu akan ditutupi supaya tidak terjadi protes dari warga kulit putih. Dan dari berbagai sumber yang saya baca, pelaku yang bernama De Carlos ini mengklaim bahwasanya Irina Jarutska ini mengatakan kata-kata niga kepadanya. Namun setelah dilihat dari video itu, mulai dari awal masuk Irina Jarutska ini sebenarnya menggunakan headset wireless dan langsung aja duduk dan tidak terlihat interaksi dengan pria di belakangnya yaitu De Carlos. Jadi dia mengarang-arang seolah-olah Irina Jarutska ini mengatakan kata-kata yang menyinggungnya. Dan disebutkan juga bahwasanya De Carlos ini mengidap skizofrenia atau gangguan mental. Akibat insiden ini, Presiden Amerika Serikat sangat murka dan mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh warga Amerika terhadap pengungsi Ukraina ini. Dan pada saat ini, De Carlos ini sudah menjalani proses di kepolisian. Nah, itu dia salah satu kasus yang melibatkan isu rasisme, di mana media-media berusaha untuk menutupi kasus ini karena pelakunya itu orang kulit hitam, sedangkan korbannya adalah warga kulit putih meskipun pengungsi, dan sempat ada satu kalimat yang terlontar dari mulut pelaku yaitu "got that white girl", artinya udah mendapatkan perempuan kulit putih itu. Jadi ini memang benar-benar kasus rasisme. Nah, itu dia kasus yang terjadi baru-baru ini. Banyak sekali yang setuju bahwasanya ini adalah kasus rasisme, dan itu bukan hanya datang dari warga kulit putih, melainkan juga dari warga kulit hitam itu sendiri. Banyak juga warga kulit hitam yang mengakui bahwasanya ini memang kasus rasisme karena mereka juga paham bagaimana kondisi yang terjadi di Amerika Serikat. Karena banyak sekali privilege yang didapatkan oleh warga kulit hitam jika mereka melakukan tindakan kriminal. Nah, itu dia ya. Semoga saja pelaku ini mendapatkan sanksi yang tegas karena mengingat background-nya itu sudah terlibat dalam 14 kasus kriminal. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang kasus ini? Tuliskan di kolom komentar.